Pilu di balik pengeroyokan terduga pencuri ayam di Bali, 3 anak kehilangan sosok ayah. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Sebuah peristiwa memilukan terjadi di Bali dan menjadi perhatian publik. Seorang pria berinisial KD meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan warga usai dituduh mencuri ayam aduan di wilayah Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Namun di balik ramainya pemberitaan mengenai dugaan pencurian tersebut, ada kisah yang jauh lebih menyayat hati. Seorang ayah kini telah tiada, dan 3 orang anak harus menjalani hari-hari mereka tanpa kehadiran sosok yang selama ini menjadi bagian dari keluarga, lintas kabar. Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban diduga hendak membawa ayam milik warga. Dugaan itu kemudian memicu kemarahan warga yang berada di lokasi hingga terjadi aksi pengeroyokan yang berujung pada meninggalnya korban. Polisi saat ini menangani 2 dugaan tindak pidana sekaligus, yaitu dugaan pencurian ayam dan dugaan pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia, Brilio.net. Yang membuat banyak orang tersentuh bukan hanya kronologi kejadian tersebut, tetapi juga kondisi keluarga yang ditinggalkan. Korban diketahui meninggalkan 3 orang anak. Anak sulungnya telah berkeluarga, sementara anak kedua masih duduk di bangku kelas 1 SMA, dan anak bungsunya masih bersekolah di kelas 1 SD. Bayangkan bagaimana perasaan mereka ketika harus menerima kenyataan bahwa sang ayah telah tiada. Tangisan mereka saat menyambut jenazah menjadi gambaran betapa besar kehilangan yang harus mereka hadapi, lintas kabar. Kepala Desa Sidetapa, tempat asal korban, bahkan mengaku sangat sedih ketika menjemput jenazah. Menurutnya, pemandangan yang paling menyayat hati adalah melihat anak-anak korban menangis kehilangan ayah mereka. Momen itulah yang kemudian viral di media sosial dan mengundang beragam reaksi dari masyarakat. Banyak warganet menyampaikan belasungkawa sekaligus mengingatkan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak seharusnya terjadi, apapun dugaan pelanggaran yang dilakukan seseorang, lintas kabar. Kasus ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. Kementerian Hak Asasi Manusia mengecam tindakan main hakim sendiri dan menegaskan bahwa setiap orang tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan diselesaikan dengan kekerasan. Salsabila FM. Sementara itu, kepolisian terus melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Dalam perkembangan terbaru, Polres Tabanan telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan tersebut. Penyidik juga masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa agar proses hukum berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pantau Bali. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa emosi sesaat dapat membawa akibat yang sangat besar. Apapun dugaan kesalahan seseorang, penyelesaiannya harus tetap melalui jalur hukum. Karena ketika sebuah nyawa melayang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban. Ada keluarga yang kehilangan, ada anak-anak yang tumbuh tanpa ayah, dan ada luka yang mungkin akan mereka kenang sepanjang hidup. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan ini. Dan semoga proses hukum dapat berjalan secara adil sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.